Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya Ustazah? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lebih dulu izin Ustazah, saya buka untuk mukadimahnya. Ya, baik. Silakan dibuka. Saya Ibnu Zuri. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam kajian kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, bagian maksiat badan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa amin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah wa na'udzubika min hali ahli nar. Yang terhormat selaku narasumber kita Ustazah Mukhlisah Falah, Dr. Mukhlisah Falah MA, dan yang saya muliakan juga para hadirin wal hadirat yang telah bergabung pada malam hari ini, yang bergabung dalam kajian kita Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bergabung dalam kajian kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang insyaallah akan mengkaji tentang pasal maksiat anggota badan, yang mana pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas tentang di antara maksiat badan, yakni meminjamkan suatu barang kepada orang lain setelah kita meminjamnya daripada orang lain juga. Marilah sama-sama kita simak materi kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Mukhlisah Falah, agar kita semua bisa mendapatkan materinya dengan baik. Marilah sama-sama kita persiapkan alat tulis dengan baik, dan kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingatkan juga seperti biasa kepada para hadirin wal hadirat untuk tidak membuka mikrofon selagi kajian masih berlangsung, agar kajian kita berlangsung secara kondusif. Dan jika seandainya ada pertanyaan, maka boleh nanti diajukan setelah sesi materi selesai untuk disampaikan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan agar kita bisa mendapatkan banyak materi malam hari ini, kami persilahkan dan kami serahkan majelis seutuhnya kepada Ustazah Mukhlisah Falah. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting di Google Meet ini. Semoga pertemuan kita malam ini diridhai oleh Allah. Jangan lupa kita niat lillahi ta'ala. Semoga ini memperberat timbangan kanan kita kelak di akhirat. Baik, kita sudah hampir mengakhiri bab maksiat badan ini dan akan berakhir dengan bab taubat. Jadi dengan berakhirnya nanti maka sudah khatamlah kitab Mukhtasar. Nah, kita lihat nanti apakah bisa kita habiskan malam ini atau tidak. Kita lihat dinamikanya nanti. Kalau memang habis, kalau enggak berarti kita lanjut di minggu depan insya-Allah. Baik, kita baca kitabnya. Atau kita kirim dulu Al-Fatihah kepada pengarang kitab sebelum kita mulai. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Abdullah Al-Harari, semua ada Syekh Nizar Al-Harari, semua ila Imam Ar-Rifa'i, semua ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alani taksir al-umur wal qabul bijahir Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca kitabnya tentang menggunakan barang pinjaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasti'malul mu'ari, qala al-muallif rahimahullah, wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'dzuni lahu fihi aw zada 'alal muddatil ma'dzuni lahu fiha aw a'arahu li ghairihi. Nah, ini hukum menggunakan barang pinjaman. Hukum menggunakan barang pinjaman, minjam kendaraan, minjam pakaian, atau hal yang lain yang dipinjam dari pemiliknya, ada hukumnya, tidak boleh kita gunakan suka-suka hati kita. Di sini dikatakan menggunakan barang pinjaman dalam kegunaan yang tidak diizinkan. Jika seseorang meminjam kendaraan untuk pergi ke pasar, jangan dia gunakan untuk membawa barang. Jangan dia gunakan mobil orang misalkan untuk dia angkat barang pindah rumah misal. Itu tidak sesuai dengan tujuan dipinjam awal. Tanpa izin si orang yang punya barang itu, kecuali atas izin dia. Atau menambah waktu lebih dari masa yang diinginkan. Pinjam untuk 1 hari dipakai sebulan, atau pinjam untuk 2 hari, pinjam kendaraan mau pergi 2 hari kemana gitu, dipakai lebih dari 2 hari, itu tidak dibenarkan. Menambah waktu dari masa yang diizinkan, atau meminjamkan lagi ke orang lain lagi, apakah itu kendaraan tadi, pakaian, benda-benda yang lain. Ketika dipinjam kepada orang lain, maka gunakan sesuai dengan maksud kita pinjam awal. Tidak boleh tidak boleh menggunakan lebih dari maksud awal, tidak boleh juga menambah waktu lebih dari waktu yang diizinkan, kemudian tidak boleh meminjamkan kepada orang lain. Kita udah pinjam, malah meminjamkan ke orang lain. Udah gitu dengan santai lagi dibilang, dikasih kok, insya Allah ini dikasih. Loh, kita belum nanya, barangkali dia tidak memberikan. Kok kita terlalu pede atau kita terlalu terlalu berani untuk meminjamkan kepada orang lain. Jadi gitu ya. Tidak boleh menggunakan barang pinjaman dalam kegunaan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Kemudian berikutnya, watahjirul mubahi kal mar'a wal ihtitabi minal mawati wal milhi min ma'dini wan naqdaini wa ghairihima wal ma'i lisyurbi minal mustakhlaf wa huwa alladhi idza ukhidha minhu syai'un yakhlufuhu ghairuhu. Selanjutnya, memonopoli atau membatasi. Memonopoli atau membatasi sesuatu yang merupakan milik umum. Milik umum atau mubah, seperti padang rumput. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan memonopoli? Yakni melarang orang lain dari barang-barang yang diperbolehkan bagi mereka secara umum dan khusus. Jadi melarang orang di padang rumput misalkan, di padang rumput yang milik umum, maka tidak boleh dimonopoli oleh seseorang. Dia bilang, selain saya tidak boleh masuk, selain saya tidak boleh mengembala di sini, ini khusus saya. Kalau itu bukan milik pribadi dia, maka dia tidak boleh memonopolinya, tidak boleh menghalang orang lain untuk masuk ke wilayah itu. Gitu. Jadi dilarang memonopoli, yaitu melarang orang lain dari barang-barang yang diperbolehkan secara umum atau khusus. Gitu ya. Mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan.
mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan misalkan. Tadi kalau padang rumput untuk digembalakan, untuk diambil rumputnya, atau kalau mengambil kayu dari tanah tidak bertuan, tanah itu milik umum pokoknya, tidak ada seseorang yang menghidupkan tanah itu, kecuali tanah itu sudah dihidupkan oleh seseorang. Bagaimana jika dia telah menghidupkannya? Dia misalkan bersihkan, dia potong kayu-kayunya semua, dibersihkan, lalu dipagari oleh dia untuk nanam misalkan. Dengan membersihkan tadi, dengan membersihkan dari rumput-rumput, dari pohon-pohon misalkan, itu telah menghidupkan tanah mati. Jika dia menghidupkan tanah mati, maka dia boleh menggunakan menjadi milik dia. Adapun yang menjadi milik umum, tidak boleh bagi dia untuk memonopolinya. Itu. Mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan, misalkan dia bilang nggak boleh ngambil kayu di tanah ini kecuali saya, misalkan. Termasuk juga memonopoli bantaran sungai dan bantaran laut. Termasuk di sini memonopoli bantaran sungai dan bantaran laut. Jadi sungai, laut itu milik umum. Milik semua orang. Tidak boleh seseorang itu memagari laut mengatakan itu milik dia. Pinggir laut misalkan. Kalau menurut para ulama sekitar 10 meter itu laut misalkan, itu nggak boleh dia apa-apain, nggak boleh seseorang itu mengakuisisi kalau itu milik dia. Kalau ada orang membuat bangunan di pinggir laut lalu mengutip uang misalkan padahal itu pinggir laut milik umum, maka dia berdosa. Kita pun sebagai orang yang berkunjung tidak boleh meridhai maksiat ini. Tidak boleh meridhai maksiat ini. Artinya kita harus lihat-lihat. Kalau ada bantaran sungai atau bantaran kali yang sudah dimonopoli, tidak boleh untuk kita ikut meridhoi dengan hadir, dengan datang, membayar lagi. Enggak boleh. Kecuali dengan cara muamalat yang dibenarkan dalam agama. Dengan hilah syariah yang dibenarkan dalam agama. Jadi, itu tidak boleh ya. Tidak boleh memonopoli sesuatu yang merupakan milik umum. Tanah yang tidak bertuan, tadi mengambil rumput dari tanah yang tidak bertuan, mengembala atau mengambil kayu, atau garam dari tempat penambangannya, garam di laut, misalkan, mengambil garam dari tempat penambangannya, maka tidak boleh seseorang memonopoli garam itu menjadi milik dia. Demikian juga emas, perak dari tempat penambangannya, tidak boleh seseorang memonopolinya. Itu milik umum, siapapun boleh datang untuk mengambilnya. Gitu. Atau air minum yang dari mustakhlaf. Apa itu mustakhlaf? Tempat air yang jika diambil airnya akan muncul lagi. Misalkan seseorang membuat sumur di tanah umum tadi, tanah milik umum. Jadi supaya orang-orang yang lewat misalkan bisa minum air dari mustakhlaf itu. Jika ada seseorang yang mengambil air di situ, jika ada seseorang yang menghalangi orang lain untuk mengambil air di situ, itulah termasuk maksiat. Jadi tidak dibenarkan kepada orang itu untuk memonopoli yang milik umum tadi. Kecuali sumur di tanah dia sendiri, ini di tanah umum, nggak boleh dia halangi orang lain untuk mengambil air. Nah, mustakhlaf ini yang jika diambil sebagian darinya maka akan muncul lagi. Gitu ya. Berbeda halnya misalkan ada orang ada memang di tanah umum, di situ ada sumur misalkan, nanti diambil sumur itu muncul air lagi, nggak boleh dia monopoli dia sendiri, harus siapapun boleh mengambilnya. Terkecuali air ini dia sudah menyimpannya di bejana atau di wadah milik pribadi dia sudah nimba, sudah dia masukkan ke dalam ember atau dimasukkan ke dalam wadah gitu, disimpan oleh dia. Nah, ini tidak wajib bagi dia untuk memberikan kepada orang lain kalau yang seperti ini kondisinya. Dia kan sudah berusaha ambil lalu dia simpan di dalam wadah dia, bukan lagi milik umum. Yang tadi yang tidak boleh dimonopoli adalah milik umum. Itu hati-hati ya. Jadi kalau mau buat usaha jangan memonopoli laut, jangan memonopoli sungai.
Itu maksiat hukumnya gitu. Sungai itu milik umum. Jangan diapa-apain itu. Jangan lalu ada orang memagari sungai. Nggak boleh pakai orang lain. Kenapa? Ini milik saya. Nggak boleh. Itu milik umum sungai. Oh, kalau saya yang membereskan, saya yang udah nyewa alat berat untuk dibuat menjadi kayak kolam, siapa suruh? Itu milik umum. Anda nggak boleh memonopolinya gitu. Nah, kecuali tadi yang menghidupkan tanah yang mati dengan cara dia memagari misalkan, membersihkannya dari tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu misalkan. Baik. Selanjutnya wasti'malul luqatati qabla ta'rifi bi syurtihi wal julusu ma'a musyahadatil munkari idza lam yu'dzar. Selanjutnya termasuk maksiat badan adalah menggunakan barang temuan atau luqatah, menggunakan barang temuan atau luqatah, yaitu barang yang hilang dari pemiliknya karena jatuh misalkan atau tertinggal, atau karena dia lalai misalkan atau semacamnya, itu namanya luqatah, tertinggal, jatuh, sebelum diumumkan. Selama 1 tahun diumumkan dengan niat nanti jika tidak ada yang mendatangi, yang tidak ada yang mengakui bahwa itu milik dia, dia gunakan. Namun jika nanti pemiliknya datang, dia akan mengembalikannya. Niatnya seperti itu. Jadi diumumkan oleh dia, selama 1 tahun diumumkan. Persyaratan mengumumkannya itu selama 1 tahun dengan niat jika tidak muncul pemiliknya maka ia gunakan. Namun jika muncul pemiliknya nanti dia akan mengembalikan ini kepada pemiliknya. Nah, bagi orang yang menemukan barang, maka bagi orang yang menemukan barang temuan yang karena orang tertinggal, lalai tadi, maka kita nambah pekerjaan nih. Jika mampu, boleh ambil, diumumkan. Kalau sekarang ya lewat WA misalkan. Kalau dulu dari masjid, di pasar, ditempelkan, telah ditemukan sejumlah uang. Daerah antara Jalan Pulan ke Pulin, sejumlah, nggak dibilang angkanya. Uang 5 juta, uang 100 ribu, nggak gitu. Nanti semua mengaku uang dia. Nanti begitu ketika kita bilang sejumlah uang, nanti dia akan datang. Dia akan bilang, mendeskripsikan barang itu, benda itu seperti apa, jika sesuai diberikan, gitu, dikembalikan, gitu. Jadi begitu dengan barang temuan. Barang temuan itu bukan seperti sebagian orang ketika mendapatkan alhamdulillah rezeki dari Allah katanya, bukan. Itu musibah bagi kita. Kalau udah ditemukan berarti harus umumkan. Simpan selama 1 tahun dengan niat nanti jika kalau digunakan nanti setahun nggak ada yang mengambilnya, setahun tidak ada pemiliknya datang untuk mengambil, maka digunakan dengan niat. Jika nanti pemiliknya datang, siap kembalikan. Begitu. Jadi begitu dengan hukum orang yang hukum cara memperlakukan barang temuan. Nah, jadi jika dalam proses dia umumkan tadi, setelah diumumkan 1 tahun, halal dia gunakan dengan niat dikembalikan kepada pemiliknya jika nanti pemiliknya datang. Itu. Selanjutnya, wal julusu ma'a musyahadatil munkari idza lam yu'dzar. Duduk-duduk disertai melihat perkara mungkar jika tidak ada uzur. Duduk melihat perkara mungkar. Nah, jika tidak ada uzur, tetap berada di tempat kemungkaran itu tanpa uzur, dia itu tidak menghentikannya. Duduk di majelis orang main judi atau di majelis bid'ah. Ada yang bid'ah akidah, ngomong tentang kebid'ahan akidahnya, tentang dia bilang Allah itu ada di suatu tempat misalkan, duduk di situ. Atau
bid'ah dalam ibadah misalkan, duduk di situ, atau bid'ahnya atau dalam maksiat-maksiat, duduk di situ tanpa ada niat untuk mengingkari tanpa uzur, kecuali dia memang tidak dia menyengaja dan dia tidak bisa keluar misalkan, itu uzur. Kalau sudah uzur berarti dia tidak haram. Adapun jika tanpa uzur dia berada di situ nggak keluar, padahal dia udah ketahuan itu majelisnya ada musik-musik yang diharamkan. Lalu dia duduk, dia mendengar musik, ikut menikmati, bahkan ikut bergoyang-goyang. Nah, itu bahaya. Musik-musik yang diharamkan misalkan. Maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau mau duduk, duduklah dengan orang-orang yang berbicara tentang ilmu agama, duduk untuk mengaji, duduk untuk menambah ilmu, untuk murojaah, untuk bertanya hukum-hukum, atau paling enggak duduk bukan untuk maksiat, membicarakan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, itu yang dibenarkan. Gitu ya. Kalaupun tadi ternyata sudah duduk di dalam mau duduk di tempat kemungkaran, itu harus cegah. Jadi ketika mendengar itu langsung, mohon maaf, dijelaskan yang sebenarnya, bahwa misalkan tadi kalau majelis itu majelis bid'ah akidah misalkan, dia sampaikan ada orang yang menyampaikan bahwa Allah itu ada di langit misalkan, ada di atas arasy, lalu dia bantah dengan dalil-dalil. Nah, itu boleh duduk seperti itu. Adapun jika dia tidak mampu ngapain duduk di situ? Yang ada malah dia berdosa. Udah tahu itu majelis bid'ah, dia duduk padahal tidak mampu untuk mengingkarinya, tidak mampu untuk nahi mungkar misalkan. Enggak usah. Dosa kalau seperti itu. Kecuali tadi dalam kondisi memang ada uzurnya, dia tidak bisa pergi dari majelis itu. Kemudian wa tatafulu fil walaimi wa huwa ad-dukhulu bi ghairi iznin au adkhaluhu haya'a. Selanjutnya, termasuk maksiat badan adalah menghadiri jamuan makan tanpa diundang atau tataful. Tataful adalah menghadiri jamuan makan tanpa diundang. Hati-hati, ini paling sering terjadi. Enggak diundang, kita makan milik orang. Atau kalau dulu ketika kami masih muda dalam kuliah, saya pernah mendengar, tapi saya enggak datang. Saya mendengar kata orang, ketika mahasiswa dulu melihat ada walimah di pinggir jalan, katanya langsung masuk, katanya ini adalah makan gratis, perbaikan gizi katanya, milik orang itu. Kita nggak diundang, tidak diundang, jangan datang. Oh, karena dia lupa, ya lupa itu kehendak Allah, jangan datang. Kalau dibilang kok nggak datang kemarin acara, loh saya nggak ada undangan, bagaimana saya bisa datang? Kalau diundang Anda saja, jangan bawa suami, jangan bawa anak, sekeluarga besar pergi. Padahal satu orang diundang. Nggak halal kita makan makanan pada walimah yang itu sudah ditentukan siapa yang datang. Kecuali kalau di Aceh misalkan ada saat orang meninggal itu ada orang-orang yang kalau ada dalam 7 hari orang meninggal itu tiap hari kenduri, setiap hari masak. Itu orang datang itu enggak ditentukan, siapapun yang ingin bertakziah makan, itu lain ceritanya. Karena itu bukan diundang, kita datang pergi ke takziah, tiba-tiba dapat memang orangnya menyediakan makan, itu lain cerita. Tapi kalau undangan makan walimah, itu kan bukan walimah yang tadi. Maka tidak dibenarkan. Itu. Kemudian at-tataful fil walaim wa huwa dukhulu bi ghairi iznin au adkhaluhu haya'a, atau tadi dengan izin tapi dia memasukkan kita karena malu. Sebenarnya enggak diundang. Tapi dia karena kita sudah datang, misalkan dia masukkan, enggak apa-apa katanya. Sementara wajahnya itu enggak enak. Dia malu kalau enggak memasukkan kita, padahal enggak diundang. Nah, itu. Jangan suka bawa kawan ke acara undangan orang.
Siapa yang diundang itu aja bawa. Biasakan juga kalau kita ada keluarga jangan bawa anak-anak kita, jangan bawa. Anak-anak jangan bawa. Jadi anak kita makan pula suka-suka hati padahal orang udah dihitung ini. Dihitung orang 500 orang yang diundang. Ternyata 500 orang harus dikali 2. Karena kenapa? Bawa kawannya, bawa anaknya lagi. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau sampai sana nanti saya minta izin. Saya nggak diundang, saya datang aja ya. Lalu dia bilang iya. Nggak apa-apa, oke, masuk aja, nggak apa-apa. Padahal dia malu. Kalau nggak, masa dia bilang nggak gitu kan? Nah, ini nggak halal kita makan. Dan kalau sudah kita menghadiri walimah, di tempat itu kita makan, jangan bawa pulang. Bawa pulang es krimnya, bawa pulang makanan buah-buahannya, bawa pulang kuenya, itu nggak boleh. Di majelis walimah itu aja makan dah. Jangan ada cerita bawa pulang es krim. Enak karena es krimnya nggak habis makan di tempat. Udah kenyang, banyak jenis makanan, makan, ada martabaknya masukkan dalam plastik atau masukkan dalam tas bawa pulang. Atau ada kopinya bawa pulang, ada es krimnya bawa pulang. Nggak boleh itu. Makan sepuasnya di tempat. Tidak boleh kita bawa pulang. Itu kalau menghadiri walimah. Agama mengatur sedemikian rupa. Islam itu punya wibawa. Kita itu tidak boleh kayak orang kelaparan gitu ya. Kayak orang, mohon maaf, kayak orang sebagian Masya Allah datang ke pesta pernikahan orang masuk dalam tas. Masuk buah, masuk kue. Gak boleh. Tanpa izin. Gitu. Masuk kue, masuk apapun yang makanan-makanan yang enak-enak gitu masuk dalam tas. Gak bisa itu. Oke. Kemudian wa adamu taswiyati bainaz zaujati fin nafaqati wal mabiti. Kemudian ini bagi laki-laki yang punya istri lebih dari satu nih. Tidak menyamakan seorang laki-laki yang beristri 2 atau lebih antara beberapa istri dalam nafkah. Nafkah yang wajib ini maksud. Nafkah yang wajib. Makanan, tempat tinggal walaupun sewa, pakaian itu wajib. Kalau makanan enggak mewah-mewah sebenarnya. Wajibnya itu bagi orang yang mampu. Waduh, kok angkanya saya enggak lihat angka tadi lupa. Ada yang 1,5 sak, ada yang 1 sak, ada yang 2 sak. Sak itu kan enggak besar itu. Bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu, bagi orang yang menengah, bagi orang yang bawah. Sak itu kan cakupan 2 tangan, 1 sak. 1 mud, mohon maaf, bukan sak. Kalau 1 sak 4 mud. 1 mud, ada yang 1 mud setengah bagi orang yang sedang. Ada yang 2 mud bagi orang yang mampu ya. 2 mud itu kan 2 cakupan tangan cuma. Itu kewajiban atas seorang suami yang punya istri. 1, 2 atau lebih. Ini cerita bagi orang yang punya istri lebih. Punya istri lebih dari 1. Maka dia harus menyamakan dalam nafkah. Harus menyamakan dalam nafkah. Nafkah itu berupa tadi makanan, beras kalau di kita makanan pokok, pakaian yang layak bagi seorang istri. Kalau musimnya ada 4 musim, maka 4 musim harus ada baju untuk istri. Kemudian tempat tinggal, walaupun sewa, tempat tinggal yang layak lah. Itu atas suami kewajibannya. Kewajiban suami juga nafkah itu sampai masak, bukan sekedar, jangan dikira sekedar membeli beras, enggak, sampai masak. Jadi berat loh tanggung jawab seorang suami itu. Karena kebaikan seorang istri saja, istri mau memasak dapat pahala dia, dapat pahala besar dari Allah. Tapi sebenarnya tanggung jawab suami sampai matang. Tapi bukan berarti istri lalu
enak-enakan tanpa mau membantu keluarga, nggak mau membantu suami dalam memasak makanan, itu jangan juga seperti itu. Kapan juga kita mencari pahala yang besar? Kapan juga kita mencari keridhaan suami, gitu kan? Ini cerita lain. Namun untuk suami harus diketahui besar tanggung jawab mereka. Nafkah sampai masak tadi. Bukan sekedar beli-beli aja, bukan sekedar beli beras saja, sampai masak. Oh, nggak beli beras ya, berarti makanannya masak sampai siap, saji, berikan kepada istri. Jadi istri itu bukan pembantu sebenarnya, bukan mesin cuci dia, juga bukan pembantu dia. Kalau mau cari istri untuk supaya ada yang mencuci, beli aja cuci. Kalau cari istri untuk jadi yang memasak ya apa namanya? Kalau untuk bisa memasak ya cari aja pembantu atau beli aja makanannya, begitu. Jadi istri itu kewajiban suami. Kalau punya istri lebih dari satu harus sama dalam hal ini. Jadi laki-laki harus takut pada Allah dalam perkara ini. Jadi menikah lebih itu bukan perkara sekedar menikah lebih dari satu, itu bukan sekedar melampiaskan nafsu, tapi benar-benar memperhatikan hal-hal yang di dalam syariat, kesesuaian dengan syariat. Harus memperhatikan kesesuaiannya dengan syariat. Pada nafkah tadi, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu harus urusan seorang suami. Itu. Adapun dalam bermalam lagi ya, dalam bermalam. Dalam bermalam juga harus adil. 3 malam di istri ini, 3 malam di istri pertama, 3 malam istri kedua, 3 malam istri ketiga. Tapi di zaman sekarang ini kebiasaan, mohon maaf, kadang ketika menikah, karena menikahnya bukan didasari oleh lillahi ta'ala. Ketika menikah lebih dari satu, itu karena hasil dari selingkuh kebiasaan misalkan. Bukan karena memang menikah karena Allah. Kalau menikah karena Allah ya nggak apa-apa sampai 4. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Kalau niat lillahi ta'ala, insya Allah orang akan bisa berbuat adil. Gitu. Jadi bermalam harus sama. Bukan mentang-mentang dapat istri baru, lalu dia udah lupa dengan istri yang lama. Itu dosa dia. Itu zalim dia kepada istrinya. Gitu. Dan nikah lebih dari satu itu bukan sunnah, jangan salah. Nikah sunnah itu satu. Lebih dari satu bukan sunnah. Boleh. Itu. Bagi orang yang membutuhkannya, orang yang memerlukan untuk dakwah misalkan, ya silakan, nggak apa-apa. Itu boleh, bukan sunnah, jangan salah paham. Bukan pula wajib. Gitu. Nah, tadi kan harus jika tidak menyamakan antara istri itu berdosa dalam nafkah dan dalam bermalam. Sedangkan jika dia wa ammat tafdil fil mahabbah al-qalbiyah wal maili falaysa bimaksiyah. Adapun seorang suami yang dia itu kecenderungan hatinya, kecintaan hatinya itu cenderung ke salah satu istri, itu tidak dosa. Tadi nafkah sama. Adapun di hati masalah kecenderungan hati dia lebih di antara 4 ini ada yang satu kecenderungan hati dia lebih dia cintai daripada yang lain. Itu dia nggak berdosa laki-laki ini. Laki-laki ini tidak berdosa dalam masalah kecenderungan hatinya. Itu ya. Yang wajib tadi pada nafkah wajib. Kecenderungan hati bukan dia sengaja. Gitu. Dan ini bagi perempuan sangat berat bagi perempuan itu menerima itu. Menerima ketika suaminya nggak cenderung ke dia. Makanya kebiasaan orang laki-laki itu menyembunyikan ini, tidak diberitahu kepada istrinya mana yang lebih cenderung. Gitu. Kalau yang banyak istri ini ya, kita perempuan tidak boleh menolak poligami. Hukum poligami tidak boleh kita tentang. Karena menentang hukum poligami, sementara itu ada dalam nas Al-Quran, berarti menolak nas. Itu. Menolak nas itu kufur. Itu. Adapun masalah
perempuan manapun misalkan tidak setuju dia, tidak senang dia suaminya poligami, itu dikelola sendiri, dikelola dengan manajemen sendiri. Nggak mau suami poligami, ya tawakal aja pada Allah. Kalau poligami karena Allah misalkan, tawakal aja, gitu. Tapi perempuan manapun ditanya nggak mau, gitu misalkan, ya udah. Tapi jangan tolak hukumnya. Ada juga perempuan yang mau, nggak apa-apa. Ya itu kan mengelola hati aja itu sebenarnya. Karena laki-laki boleh sebenarnya dia mau poligami. Jangan sampai sangat anti gitu ya. Itu. Jadi kalau dia cenderung hati, ada yang lebih dicintai, itu bukan maksiat. Atau dalam bersetubuh misalkan, lebih satu daripada yang lain, itu bukan maksiat ternyata. Pada nafkah wajib aja yang jadi maksiat jika dia tidak laksanakan. Oke, lanjut. Selanjutnya, wal khuruju al mar'ati in kanat tamurru 'ala rijali al ajanibi bi qasdi ta'arrudi lahum. Selanjutnya, seorang perempuan keluar rumah jika melewati laki-laki ajnabi dengan maksud menggoda mereka. Jadi perempuan keluar rumah jika melewati laki-laki dengan maksud menggoda mereka, walaupun si perempuan ini menutup aurat. Hatinya adanya di hati, walaupun dia menutup aurat dengan sempurna, tapi dia keluar di depan laki-laki dengan maksud supaya laki-laki itu tertarik pada dia. Dengan maksud menggoda laki-laki. Ini maksiat. Ini maksiat. Itu ya. Jadi perempuan hati-hati. Kalau keluar, ya udah keluar pada tempat yang dibolehkan. Karena memang perempuan ini kalau keluar dia dimuliakan oleh setan. Maka jangan ada dalam hati dia ingin supaya setan itu tidak membantu dia untuk maksiat. Maka bersihkan hati ketika keluar, ketika kerja, ketika ada laki-laki, ya pokoknya selain kalau udah bersuami, selain suami enggak membuka diri. Gitu. Selain orang-orang yang ya, bicara yang misalkan yang ini dengan keluarganya, dengan abang adiknya misalkan, itu ya nggak apa-apa. Tapi dengan orang lain jangan sampai dia keluar ingin menggoda, berbicara dengan melembut-lembutkan suaranya untuk menggoda, itu dosa. Gitu ya. Perempuan kalau keluar hati-hati. Apalagi pakai minyak wangi lagi. Udah dengan maksud tadi untuk menggoda, maksiat. Seperti wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah itu kalau keluar rumah, dia di cincinnya itu dikasih minyak wangi. Jadi kalau lewat di depan laki-laki, minyak wanginya itu ditekan. Biar harum supaya laki-laki itu melihat dia kagum badannya. Nah ini berdosa. Na'udzubillah, sampai orang jahiliyah itu kalau pakai baju, mohon maaf, dia belah samping sehingga nampak buah dadanya untuk dilihat oleh laki-laki. Itu apalagi lebih-lebih lagi. Itu cara bertabarruj orang jahiliyah. Itu seperti itu. Jangan setiap perempuan yang sedikit itu pakai hiasan udah langsung jahiliyah. Hati-hati, nggak boleh nuduh orang, cepat-cepat menuduh orang jahiliyah. Gitu. Kemudian wasihru. Selanjutnya termasuk maksiat badan adalah praktek sihir. Praktek sihir. Praktek sihir ini ada macamnya. Ada yang praktek sihir itu orangnya sudah terjerumus ke dalam kekufuran. Kenapa demikian? Karena tidak terlaksana sihir itu kecuali dengan perbuatan kufur. Misal, ada orang dukun menulis ayat Al-Quran dengan kencing atau dengan darah. Kencing najis, darah najis. Tidak boleh menulis ayat Al-Quran dengan kencing dan darah. Ini permintaan syaitan biasanya. Nah, yang seperti ini permintaan syaitan, dukun yang seperti ini keluar dari Islam. Atau dia memohon atau menyembah kepada selain Allah, menyembah syaitan, menyembah jin misalkan,
agar terpenuhinya hajat kemauan dia, lalu pada jin dia menyembah, itu kufur. Seperti itu. Dukun yang seperti itu kufur. Adapun jika tidak pada taraf sampai ke taraf kufur, maksiat besar, menggunakan jin misalkan, tapi tidak ke batas kufur, dia menganggap kayak obat gitu. Ternyata dia dukun, katanya ruqyah. Ruqyah itu mudah sekali orang mengucapkan ruqyah itu. Padahal ruqyah itu harus bersanad, harus talaki, bacaannya harus benar, tajwidnya. Orang sekarang dukun pun menyebut-nyebut diri ruqyah. Ruqyah itu sudah seluas itu hari ini. Nah, hati-hati. Kalau itu bukan ahlinya, jangan pernah mempercayai berobat kepada dukun. Jadi sihir itu haram hukumnya. Itu. Kadang-kadang dia mengadu domba. Memang nggak sampai ke batas kufur, katanya dia ruqyah kok, dia baca ayat Al-Quran katanya. Dia juga baca-baca kayak kita baca-baca Qul huwallahu ahad katanya, Al-Ikhlas, An-Nas, dia baca katanya. Ternyata bacaannya kadang-kadang permintaan setan harus cepat bacaannya. Jadi sebenarnya cepat-cepat, nggak boleh seperti itu ya. Ini contoh yang tidak boleh. Jadi cepat-cepat dia baca atau nama Allah itu dirusak. Itu bukan ruqyah, itu dukun itu. Makanya hati-hati dalam berobat, melihat siapa ini. Jangan mudah percaya ketika orang mengatakan itu ruqyah, karena kalau itu bantuan jin atau bantuan setan, dia akan balik nanti, sembuh sebentar. Atau dia mengadu domba, seringnya dukun itu mengadu domba. Dia mengatakan bahwa oh ini ternyata Anda sakit karena ini ada sejarahnya, diguna-guna oleh si fulan, lalu kemasukan disebut nama orang itu untuk mengadu domba. Jadi kemasukan disebut nama orang itu yang telah mengguna-guna saya. Gitu. Ternyata ini adalah adu domba si setan agar manusia itu saling bertengkar. Jangan pernah mendengarkan adu domba ini. Jadi kalau ada yang bilang Anda diguna-guna si fulan, Anda diguna-guna si pulin, itu jangan pernah berobat dengan cara seperti itu. Itu. Jadi walaupun tidak pada batas kufur, tapi dosa besar. Ruqyah itu yang benar. Pada orang yang telah bertalaki. Jangan mudah-mudah percaya ruqyah tanpa kita kenal orangnya siapa. Gitu. Itu tentang sihir ya. Baik. Lanjut. Wal khuruju an ta'atil imam kalladzina kharaju an ali faqataluh. Kemudian keluar dari ketaatan terhadap khalifah. Seperti orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Sayyidina Ali. Seperti orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Sayyidina Ali. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi berkata, kalau yang keluar dari ketaatan kepada Sayyidina Ali itu, khalifah itu kan setelah diangkat menjadi khalifah, dulu setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar menggantikan, Umar, Utsman, Ali gitu kan. Itu kan khalifah semua. Khalifah. Jadi setelah ditetapkan seseorang itu menjadi khalifah, maka wajib kepada umat Islam untuk mengikutinya. Karena khalifah yang ditunjuk itu pasti orang yang layak. Sekarang belum ada. Jadi tidak serta-merta kayak orang-orang yang aliran itu yang berkata kita harus mendirikan khalifah. Semua kalau nggak ada khalifah hari ini semuanya jatuh ke dalam maksiat katanya. Karena tidak ada khalifah. Kita dosa katanya. Bukan itu. Ini dimaksud jika khalifah itu semacam benar-benar khalifah pemimpin umat Islam yang mereka memang layak memimpin karena kemampuan mereka dalam ilmu agama. Seperti para sahabat lah. Atau Umar bin Abdul Aziz gitu. Itu khalifah. Selebihnya kan kerajaan di Islam. Nah,
Maka wajib bagi orang mukmin kan untuk mentaati khalifah itu. Mana contoh orang yang keluar dari ketaatan pada khalifah seperti orang yang memberontak kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karena itu pemerintah yang sah. Lalu mereka memerangi Sayyidina Ali dalam 3 perang. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang Nahrawan. Ini fitnah bagi umat Islam kala itu. Ada 3 perang. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang Nahrawan, di mana itu perang menyerang Sayyidina Ali. Kasihan Sayyidina Ali waktu itu. Kita ketika sebut Sayyidina Ali jangan dipahami langsung Syiah. Ada karena ada orang ketika kita sebut Ali langsung dibilang Syiah. Ini Sayyidina Ali menantunya Rasulullah, beliau adalah khalifah keempat. Jadi kala itu kan Muawiyah menyerang Sayyidina Ali. Sehingga terpengaruhlah termasuk Tolhah dengan Zubair. Sementara mereka sudah dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Kata para ulama, mereka itu bertobat setelah itu. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri terkecoh pada perang Jamal. Sayyidah Aisyah itu, kala itu Sayyidah Aisyah sebenarnya sudah ada hadis isyarat dari Rasulullah jika Sayyidah Aisyah melewati sebuah tempat yang ada longlongan anjing dengan disebut nama daerahnya, jangan lewati, pulang Aisyah. Cuma Sayyidah Aisyah lupa, ternyata Sayyidah Aisyah itu dihasut oleh pihak penyerang Ali. Dihasut oleh pihak penyerang Ali. Diajak oleh pihak Muawiyah untuk katanya ingin diajak Sayyidah Aisyah untuk menjadi penengah seolah-olah. Nah ternyata ketika Sayyidah Aisyah ikut, ternyata beliau berada di pihak musuhnya Sayyidina Ali. Nah, ini Sayyidah Aisyah ketika mengingat masalah ini, beliau itu sampai menangis basah burqanya itu. Menyesal, menangis Sayyidah Aisyah. Beliau waliullah. Inilah bukti bahwa waliullah itu tidak terjaga dari dosa besar. Namun mereka bertobat sebelum wafat mereka sudah tobat. Termasuk Zubair, termasuk Tolhah. Mereka juga bertobat. Jadi mereka tidak masuk dalam. Jadi penyerang itu bughat namanya. Penyerang yang memberontak atas Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali adalah khalifah yang sah. Mereka adalah bughat. Hadis Rasulullah, kenapa kita berani bilang Muawiyah bughat? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Waiha Ammar, taktuluhu fi'atul baghiyah." Kasihan Ammar, nanti dia dibunuh oleh pemberontak. Sementara Ammar itu meninggal terbunuh dalam perang dengan Muawiyah ini. Artinya ini isyarat Rasulullah bahwa Muawiyah adalah memberontak khalifah yang sah. Maka ini adalah hukumnya. Qala al-Baihaqi, menurut Imam al-Baihaqi, kullu man qatala aliyan fahum bughah. Semua orang yang memerangi Sayyidina Ali itu adalah bughat, pemberontak. Mereka dosa. Wa kadzalika qala asy-Syafi'i qablahu, demikian juga sebelum Imam Al-Baihaqi, sudah duluan Imam Asy-Syafi'i yang berkata demikian. Bahwa setiap orang yang menyerang Sayyidina Ali, mereka itu bughat. Rasulullah juga sebelumnya telah bersabda, "Man kuntu maulah fa aliyu maulah." Barang siapa yang Rasulullah itu menjadi pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpin mereka. Lupa sahabat, entah ke Talhah ini diingatkan. Gitu. Entah ke Zubair, saya agak lupa nih. Diingatkan. Maka beliau berkata, saya lupa. Lalu bertobat. Maka ini mereka adalah bughat. Menurut Imam Al-Baihaqi dan menurut Imam Asy-Syafi'i. Walau kana fihim manhum min khiyaris sahabah. Walaupun di antara mereka yang menyerang ini ada sahabat-sahabat pilihan. Ya kita sebut dari Zubair, Talhah, itu dua-duanya itu kan sahabat pilihan, bahkan dari jamin masuk surga. Li'anna al-waliya la yastahilu alaihimuz zambu walau minal kabair. Karena ternyata seorang wali tidak terjaga dari dosa besar. Tidak terjaga dari dosa besar, namun mereka akan bertobat sebelum mereka wafat.
Sayyidah Aisyah tadi, bertobat. Sayyidah Aisyah menangis sampai tanda beliau menyesal sekali karena berada di pihak musuh Sayyidina Ali. Beliau tidak dikira untuk dikira untuk mendamaikan, ternyata jatuh malah ke tangan musuh. Gitu, politik si Muawiyah. Gitu. Kemudian Talhah dengan Zubair tadi. Talhah dengan Zubair lalu pergi, menyingkir, meninggal, dibunuh akhirnya. Nah, selanjutnya Bapak ya. Sudah jam 21:05. Insya Allah poin berikutnya nomor 49 tentang mengurus anak yatim itu insya Allah jika ada umur panjang kita selesaikan minggu depan sekalian dengan bab taubat. Insya Allah sekalian kita selesaikan dengan bab taubat. Jadi malam ini saya kira cukup di sini ya. Cukup sekian pada malam ini. Kita sudah 2 minggu tidak kajian. Saya berhalangan terus di perjalanan 2 kali dalam perjalanan sehingga tidak bisa. Kalau di jalan kita sulit untuk membuka Google Meet. Demikian Ustaz Ibnu Zuhri ya. Saya kembalikan ke Ustaz Ibnu Zuhri. Apakah mungkin ada yang ingin berdiskusi, bertanya atau bagaimana? Ada sesuatu yang tidak jelas? Ya, baik Ustazah. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kemudian sesi berikutnya kami persilakan kepada para hadirin dan hadirat untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Mana tahu ada yang belum dipahami atau ketinggalan pembahasan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penjelasan malam hari ini. Kami persilakan kepada para hadirin yang hadir malam hari ini untuk membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung atau menyampaikan di kolom komentar. Kami beri waktu paling lama ya 5 menit ke depan untuk kita buka sesi waktu bertanya. Jika seandainya tidak, maka kita akan cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Sedikit Ustazah, izin saya bertanya Ustazah. Ya. Jadi ibaratnya tadi tentang pembahasan tahjirul mubah, ya, yaitu memonopoli satu hal yang mubah, satu hal yang boleh dipakai untuk umum. Seperti contoh misalnya ada sebuah jalan ya, yang digunakan oleh orang ramai untuk menuju satu tujuan misalnya, yang mana pada suatu keadaan kita anggaplah dalam keadaan banjir gitu kan, ada nanti sebagian oknum akan membuatkan jembatan gitu, akan membuatkan jembatan sedikit jembatan mungkin dengan kayu atau yang lainnya gitu kan, yang mana nanti setiap orang lewat tidak boleh lewat ya kecuali setelah membayarnya gitu. Oh Yang gitu mana ya. ya itu kan Ya, jalan ya. umum. Ya. Ya, bagaimana Ustazah? Waduh, Kalau itu kita saya tanya dulu itu. Pernah juga saya lihat itu. Jalan putus lalu ada orang dia itu menjual jasa ini ya. Ya. Semacam menjual jasa. Ini saya tanya dulu. Saya nggak berani jawab ya, Ustaz Ibnu Zuhri. Saya tanya dulu pada guru kita. Baik, Ustazah. Baik, tolong ingatkan ya. Tanya Ya, pada baik. yang ada akses ke guru-guru kita tolong ditanyakan. Baik, insyaallah Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana Ada kepada para peserta? ada yang lain? Iya, Sepertinya malam kelihatannya ini tidak seperti ada. pertanyaan, alhamdulillah. Oh ini ada di grup, di komentar. Baik, izin saya baca Ustazah. Baik. Bismillah, dari saudara Wima Ramel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Tadi bilang yang poligami itu tadi Ustazah bilang nas-nas yang ada di Al-Qur'an. Itu apa nas-nas itu? Syukron, mohon jawabannya. Oke. Dalam Al-Quran kan jelas fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' kan dalam ayat itu udah jelas ada dalam ayat.
Al-Quran. Bahwa tapi fankihu tadi bukan maknanya untuk wajib dan bukan maknanya untuk sunnah menurut para ulama. Tapi itu boleh. Fa in khiftum ala alla ta'dilu fawahidah kan ke depannya. Apabila dikhawatirkan nanti tidak bisa adil, maka satu aja. Ternyata adil yang dimaksud adalah pada nafkah wajib. Makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, itu yang harus adil. Adapun kecenderungan hati tadi tidak menjadi dosa jika dia tidak menyamakan. Kecenderungan hati tidak bisa dipaksa. Jadi nasnya itu dalam Al-Quran, ayat berapa ya? Bisa di googling. Itu udah jelas dalam Al-Quran ya. Jadi itu dia. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya. Ya, silakan. Dari saudari Asri An-Nisa, Assalamualaikum Ustazah. Jika diundang oleh orang yang bukan punya hajatan, bukan yang punya hajatan langsung, apa boleh? Misalnya yang undang adik, Oke. yang punya hajatan dan yang menyampaikan Ya. Nah, oke. Nah, yang punya hajatan. di sini hati-hati. Yang undang bukan pemilik hajatan tapi adiknya. Tapi si adik ini mengundang harus atas izin yang punya hajatan. Contoh ya, misalkan kami ini. Saya punya hajatan. Lalu saya sampaikan kepada abang saya boleh mengundang berapa orang? Atau abang saya itu melaporkan saya mengundang sejumlah orang sekian ya, misalkan. Atas izin si yang pemilik hajatan itu. Kita biasalah abang adik itu, jangan sampai acara di kakak kita, tapi lebih banyak undangan kita daripada yang punya. Kaget lah yang punya acara itu kita nggak lapor pada beliau itu, tapi di pihak orang yang diundang dia tidak tahu kan, karena dia tidak tahu, boleh jadi tidak tahu namanya undangan diserahkan pada dia pergi, kan dia atas persepsi diukur atas dasar undangan dia datang. Maka orang yang mengundang hati-hati, jangan mengundang pada acara orang, kecuali atas persetujuan dari yang punya hajatan itu. Biasa kita misalkan ada ponakan nikah, kita diberi undangan 10, diberi undangan 5 misalkan. Ya itu undang suka halal bagi orang ya nggak, bagi orang kita undang itu ya nggak apa-apa, udah ada wewenang bagi kita untuk mengundang. Asal jangan kasih wewenang 10 kita undang semua teman-teman. Itu yang orang yang mengundang itu menjadi hati-hati gitu, jangan sampai tanpa izin orang yang punya hajatan. Oke, ada lagi? Ya, masih ada lagi kelihatannya Ustazah. Dari Terus, saudari Husnul Maghfirah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustazah, tadi tentang jembatan putus, tapi ini banjir, tapi mereka memakai rakit, menjual jasa untuk menyeberang. Bagaimana Ustazah? nah inilah yang perlu saya tanya lagi. Saya nggak berani menjawab, walaupun kalau pakai logika kan dia menjual jasa ini ya. Dia bikin sendiri, barang-barang dia sendiri, dia habis uang sendiri gitu kan. Kalau kita pakai logika ya takut saya salah, karena nggak boleh tetap pakai logika sendiri ya, karena ini hukum agama. Nggak berani saya, belum bisa saya jawab ya, Husnul. Belum saya bisa jawab. Nanti kita tanya dulu sama guru kita. Ya, baik. Bikin. Ya. Kemudian kepada saudara Wima Ramel tadi, apakah sudah jelas jawaban dari Ustazah yang telah sampaikan? Jika seandainya tidak, mohon berikan reaksinya. Dan kepada peserta yang lain juga. Kemudian para hadirin wal hadirat, terima kasih atas pertanyaan yang telah diutarakan malam hari ini. Jika seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya belum terjawab atau belum tersalurkan dan belum bisa untuk ditanyakan malam hari ini, boleh untuk menyampaikan kepada kami para admin yang ada di dalam grup Majelis Ahlus Sunnah yang sudah saya kirimkan link grupnya di kolom komentar. Maka cukup sekianlah acara kita malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Ustaz Mahfuz Safala yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa malam hari ini.
baik penjelasan-penjelasan tentang meminjam barang kepada orang dan yang hingga telah kita selesaikan malam hari ini. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Ustazah untuk menyelesaikan dan untuk menutup kajiannya. Baik, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Saya sudah lihat tadi ayat, mohon maaf tadi sebelum saya tutup, saya baca dulu ini ayatnya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu surah An-Nisa ayat 2. Ayat 3, mohon maaf, ayat 3. Demikian pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wallahu a'lam ahkam. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ustaz Ibnu Zuhri sebagai admin dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas partisipasinya dengan kita semua malam hari ini juga, baik yang telah lalu maupun sampai malam hari ini juga. Kemudian kami ucapkan beribu terima kasih juga kepada para hadirin wal hadirat yang telah bergabung dalam kajian kitab Mukhtasar ini, bagian tentang pasal maksiat badan. Insyaallah kita akan mengkaji pembahasan berikutnya daripada pembahasan maksiat badan di minggu yang akan datang dengan izin dan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tetaplah istiqomah dalam belajar ilmu agama, jangan sempat meninggalkan kajian ini di minggu depan nanti, apalagi pembahasan tentang taubat, serta kita insyaallah pada minggu depan atau pada kesempatan berikutnya akan mengkhatamkan sekaligus dengan izin Allah kajian kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari rahimahullahu alaihi. Maka saya sebagai pembicara malam hari ini sekaligus admin daripada Majelis Grup Ahlus Sunnah wal Jamaah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran malam hari ini. Apabila seandainya ada kesalahan dan kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf beribu maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran lakum jami'an, syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah ya. Barakallahu fiikum Ustazah. Allah barik Amin fikum. wa fiik. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu Amin. khairan. Semoga Amin. bisa kita bertemu lagi di minggu depan Ustazah ya. Amin. Dan Amin. Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fiik. Kalau seandainya ada waktu, boleh berjalan-jalan kemari Ustazah ke Riau, ke daerah kami. Sudah pernah saya waktu itu ke Riau tahun yang lalu ya. Ini insya Allah Desember ke Riau. Insya Allah kalau jangan. Iya, insya Allah. Kalau seandainya mampir ya kan ke daerah kami, juga boleh kami buka tangan terbuka lebar insya Allah Ustazah. Dulu udah pernah saya, tapi nggak cuman 2 hari cuman. Oh, sampai ke daerah kami Ustazah di daerah Kubu. Gimana? Bagan Daerah setiap Kubu. ya? Bukan, mungkin lebih dalam, lebih Kubu ya, Kubu. Kubu, oh ya, nggak sempat karena 2 hari waktu itu. Kubu kan jauh ya, saya di Pekanbaru cuma waktu itu. Baik. Insya Allah. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Saya mohon undur dulu Ustazah ya. Saya mohon izin. Terima kasih. Barakallahu fikum.